3. Aku tak ingin balas dendam. Ponsel Ambar berbunyi, melihat nama yang tertera di layar ponselnya membuat Ambar gugup. Ambar yang sedang duduk di depan televisi bersama Harold pun pura-pura masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu. Di dalam kamar, Ambar pun segera mengangkat panggilan itu. "Halo," ucap Ambar pelan sambil memperhatikan pintu kamar. Khawatir Harold tiba-tiba masuk ke dalam kamar. "Halo sayang, ini sudah 2 hari berlalu, kau tidak lupakan dengan permintaanku," ujar seseorang di seberang sana. Gigi Ambar bergemeletuk, ia benar-benar kesal mengapa bisa kembali dipertemukan dengan Julian setelah bertahun-tahun lamanya ia menghilang. "Aku belum punya uangnya, brengsek." Semenjak pemberitaan itu, minimarket sangat sepi. "Aku tak peduli. Yang aku mau uangku." "Kau bisa bersabar, tidak? Kau pikir mudah mengeluarkan uang sebanyak itu? Jangan sabar atau tidak sama sekali, jangan pernah mengancamku, sayang. Kau tahu sendiri kan mewah itu." Setelah memberitahu Harold, mereka berdua pun segera keluar. Keterkejutan mereka berganti menjadi kekesalan saat melihat siapa yang turun dari dalam mobil itu. Membuat keduanya bergidik sendiri. "Baiklah, aku takkan basa-basi lagi. Aku kemari hanya ingin mengambil hakku." Hak jangan sembarangan mengaku-ngaku. Terlalu lama menikmati peninggalan ibu mertua dan istri, begitu pula minimarket yang menjadi sumber penghasilannya selama ini. Ibu Senina ingin fokus dengan rumah tangganya sehingga ia menyerahkan minimarket itu pada sang suami untuk diurus. Senina terkekeh sinis dan membuka kacamatanya, "Anda tentu tidak lupakan siapa pemilik rumah dan minimarket itu." Harold dan Ambar terhenyak. Sementara Harold sejak lama ingin membalik, ia sudah mencarinya ke segala penjuru rumah, tapi ia tak juga menemukannya. Harold tergelak, "Tentu saja pemiliknya adalah aku." Senina menggelengkan kepalanya. Kemudian "Suami siapa? Jangan bilang kau mengakui kalau kau adalah suami dari ibuku. Berhenti menjadi pecundang. Kau bahkan mengabaikan ibuku, berselingkuh di belakangnya, mengabaikan aku yang juga merupakan darah dagingmu, lalu kau ingin menguasai peninggalan ibuku, jangan harap. Kalian, sekarang saatnya kembalikan apa yang semestinya jadi milikku. Jika tidak, ku pastikan kalian akan menyesal," tegas Senina dengan nada mengancam. Mata Ambar dan Harold melotot, tentu saja ia tidak terima dengan perlakuan Senina yang mengusirnya. "Apa hakmu mengusir kami, sialan? Rumah ini dan minimarket itu adalah milikku, bukan kau." Senina mengulurkan tangannya ke samping, seseorang yang berdiri di sampingnya lantas menyerahkan sebuah map kepada Senina. "Baca itu. Kepemilikan rumah dan minimarket telah beralih kepadaku, pewaris sah. Jadi segera angkat kaki dari sini." Mata Harold seketika mendelik karena melihat Jessica yang jangan-jangan benar berita yang beredar kalau kau itu merupakan simpanan suami orang. Harold menghela nafas panjang, "Maafkan Dedi. Dedi hanya masih terbawa emosi," ujar Harold penuh sesal. Jessica menggeleng, "Dedi tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa Dedi sampai luka-luka seperti ini? Siapa yang melakukan?" ujar Jessica penuh khawatir. Sedihnya. "Lalu dia memberi kita waktu hanya 3 hari untuk segera pergi dari sini. Dia benar-benar keterlaluan." Adu Ambar membuat mata Jessica, "Apa? Kenapa dia bisa melakukan itu? Ini tidak boleh dibiarkan. Padahal dia sudah menikah dengan laki-laki kaya, tapi kenapa dia begitu serakah, bahkan rumah yang ditempati ayahnya, mengapa ia bisa sejahat itu? Dia memang perempuan jahat. Padahal Momi sudah berusaha membesarkan dia dengan baik, tapi balasannya justru seperti." Ambar memasang wajah sedih. Matanya tampak berkaca-kaca. "Jadi kita harus bagaimana, Dat?" Melingkarkan lengannya di pinggang hingga telapak tangannya berada tepat di atas. Lalu ia mengusap pelan perut buncit Senina, menghantarkan kehangatan dan kenyamanan pada wanita hamil itu. "Oh, memang hal biasa kok. Tapi apa? Kau ingin sesuatu?" Sesekali ia menghidu aroma yang menguar dari ceruk leher Senina. "Tadi Gladys cerita sedang masak sesuatu. Katanya dia juga kirim fotonya," ujar Senina menggantung.
Aku kok tiba-tiba pingin ya, Rain. Duh, memangnya dia masak apa? Siapa tahu ada jualnya di sini jadi kita bisa beli, ujar Senina. Kemudian ia menghisap. Katanya namanya, sebentar. Lalu Senina menggulir layarnya untuk membaca pesan sebelumnya. Oh ini, aku, benar-benar menginginkan ini, ujar Senina sambil menunjukkan foto yang Gladys kirim. Senina sampai menelan ludahnya saat melihat. Rainero menatap bingung pada maka. Astaga, kalian yang bermesra. Nasib. Makanya cepat cari pacar atau langsung menikah sana. Jangan sampai senjatamu keburu karatan karena kau pikir aku tak mau. Tapi kalau orangnya pulang ke negaranya, aku harus bagaimana? Ya kejar, bodoh. Sepertinya otakmu perlu di-upgrade supaya lebih peka dan tidak bodoh lagi. Sialan. Memang kau pikir aku ini apa perlu di-upgrade? Mesin, PC, ponsel. Menyebalkan. Jadi kenapa kau tiba-tiba masuk ke sini tanpa mengetuk pintu? Jangan bilang kau hanya sekedar Axton. Siapa? Berani-beraninya dia membuat. Mereka saling menoleh, paham akan tujuan kedatangan Jessica ke sana. Maaf Nona, Anda ingin bertemu siapa? Tanya seorang resepsionis saat melihat Jessica tampak celingak-celinguk yang mungkin tengah mencari keberadaan Rainero. Jessica pun menoleh. Aku ingin bertemu pemilik perusahaan ini. Tuan Muda Sanchez. Ujarnya dengan dagu terangkat. Gaya pongah memang menjadi ciri khasnya. Maaf. Apa Anda sudah punya janji? Tanya resepsionis itu sopan. Jessica mendelik tajam. Janji. Kau tidak tahu aku ini siapa? Aku ini saudari istrinya. Tak perlu membuat janji segala. Jadi jangan halangi aku untuk bertemu Tuan Muda Sanchez. Cepat. Antarkan aku bertemu dengan bos kalian. Titahnya pongah. Maaf Nona. Tapi Anda tidak bisa bertemu dengan Tuan Rainero tanpa janji. Kalian ini, baru bekerja sebagai resepsionis saja sudah belagu. Apa susahnya sih antarkan saja aku bertemu dengan dia? Atau telepon saja. Katakan aku Jessica. Iparnya ingin bertemu. Maaf Nona. Tapi tuan kami tidak suka ditemui tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kalian benar-benar menyebalkan. Kalau begitu baiklah. Aku sendiri yang akan mencari ruangan tuan kalian itu. Dan setelah bertemu, aku pastikan akan memintanya memecat kalian. Dasar karyawan tidak berguna. Desis Jessica kesal. Lalu dengan mata berapi-api, ia melangkah masuk ke lobi menuju lift. Resepsionis itu panik. Lantas segera memanggil pihak keamanan untuk mengamankan Jessica. Tak lupa ia menghubungi Axton untuk menginformasikan kedatangan Jessica. Rainero. Senina. Ini aku, Jessica. Ayo keluar kalian. Jangan jadi pecundang. Dasar manusia serakah. Setelah membuat Mommy dan Daddy malu dan kesulitan, kini kalian justru mengambil alih rumah dan minimarket yang merupakan sumber keuangan keluarga kita. Kalian benar-benar tidak memiliki hati. Ayo keluar kalian. Kalian semua dengar. Istri bos kalian itu perempuan yang jahat. Dia telah memfitnah ayahnya sendiri. Dan kini dia mengusir ayah kandungnya sendiri dari rumahnya. Lepaskan aku. Lihat, takut kebusukannya terbongkar. Dia sampai menyuruh keamanan mengusirku. Dia, Jessica terus saja berteriak. Tapi karyawan perusahaan milik Rainero justru tidak menggubrisnya. Mereka yakin kalau Senina bukanlah perempuan yang seperti Jessica katakan. Apalagi beberapa dari mereka telah mengenal Senina sejak lama. Senina orangnya baik dan ramah, meskipun sedikit tertutup. Mereka justru menilai kepribadian Senina lah yang membuat CEO mereka jatuh hati. Belum lagi pemberitaan yang beredar mengenai sikap keluarga itu pada Senina. Mereka semua orang yang berpendidikan jadi mereka dapat menilai mana yang benar dan mana yang sebuah kebohongan. Rainero dan Senina yang berada di ruangan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka tak percaya kalau Jessica begitu nekat dan tak tahu malu. Bagaimana Sweetie? Keputusan ada di tanganmu. Ujar Rainero meminta pendapat. Untuk apa menemui dia? Tidak penting. Ujar Senina acuh tak acuh. Rainero tersenyum puas.
Lantas ia meminta Axton agar mengusir Jessica dan membuat larangan agar ia tidak bisa lagi masuk ke area perusahaan. Dari layar komputer, mereka melihat bagaimana Jessica diseret paksa keluar gerbang perusahaan. Katakanlah Senina benar-benar mati rasa. Bukan hanya pada ayah kandungnya, tapi pada mereka yang telah menyakitinya bertahun-tahun. Jessica pun segera pulang ke rumahnya. Di rumah ia mengadukan sikap Senina dan Rainero yang begitu kejam mengusirnya tanpa kasihan sedikit pun. Jessica juga menambahkan bumbu-bumbu kebohongan untuk membuat kedua orang tuanya kian membenci Senina. Jessica mengatakan Senina telah memakinya dengan kata-kata kasar. Ia juga menunjukkan luka di sikunya karena terjatuh setelah didorong oleh Senina. Kurang ajar. Makin hari dia makin keterlaluan. Awas saja kalau sampai aku bertemu dengannya lagi. Aku pastikan akan memberikannya pelajaran yang takkan terlupakan olehnya. Geram Harold membuat Jessica tertawa dalam hati. Di tempat lain, setelah Jessica pergi, Rainero pun mengajak Senina ke restoran ibunya. Setibanya di sana, Rainero langsung membawa Senina ke dapur untuk mengeksekusi keinginan sang istri tercinta. Memangnya Sen ingin makan apa? Biarkan Chef Hendrik saja yang membuatkannya. Mommy hanya takut. Masakan Rainero justru membuatmu sakit perut. Ujar Delena seraya mengejek sang anak yang sudah mendelik sebal. Mommy jangan salah. Biarpun aku sudah lama tidak memasak. Tapi masakanku itu jauh lebih enak daripada masakan Mommy. Ujar Rainero memasang wajah sok. Senina terkekeh. Halah, mana mungkin. Kalau Mommy ya wajar masakannya tidak enaklah Mommy memang tidak bisa masak. Ujar Delena tak acuh. Benarkah? Mom. Ujar Senina tak yakin. Delena terkekeh. Mommy itu paling tidak bisa memasak. Mommy pernah belajar memasak. Tapi yang terjadi bukan hanya masakan Mommy yang gosong. Tapi rumah pun nyaris gosong alias terbakar. Ujarnya seraya tergelak. Dedimu sampai trauma melihat Mommy di dapur. Karena itu, sejak kejadian tak terduga itu, Dedi melarang Mommy memasak. Dedi tidak mau terjadi apa-apa pada Mommy. Dedi orangnya so sweet kan. Tukasnya seraya memainkan kedua alisnya. Mommy benar. Sen pun sering kagum melihat bagaimana Dedi memperlakukan Mommy dengan begitu perhatian. Kenapa hanya kagum pada Dedi? Bukankah suamimu ini juga sangat perhatian padamu, sweetie? Bahkan, aku jauh lebih perhatian. Buktinya, aku mau memasakkan makanan yang sedang kau idam-idamkan itu saat ini. Potong Rainero membuat Senina dan Delena terkekeh. Oh ya Sen, kamu tadi belum bilang. Memangnya mau makan apa sih? Lalu Senina kembali mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto makanan yang sedang ia inginkan. Sebilah kobek. Eja Delena sebab, dieja. Salam bahasa mereka. No, Mommy. Tapi seblak cobek. Nah, ini bahan-bahannya. Ujar Senina sambil menunjukkan layar ponselnya. Delena mengangguk lalu berjalan ke belakang untuk mengecek bahan. Tak lama kemudian, Delena kembali lagi menuju meja di mana Senina dan Rainero menunggu. Duh, sayang. Di sini tidak ada bahan kerupuk seperti itu. Kencurnya juga tidak ada. Mommy malah baru kali ini dengar nama bumbu kencur. Wajah Senina tiba-tiba ditekuk. Akankah keinginannya bisa terwujud? Pikir Senina. Sepulangnya dari restoran, wajah Senina jadi terlihat murung. Hal itu lantaran ngidamnya yang belum terwujud. Namun bukan berarti Rainero menyerah.